Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan mempresentasikan mengenai Valuation of Inventories, a Cost Basis Approach. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Derin Hasna Sabita dengan NPM terakhir 048, lalu ada Verina Marta Wowor dengan NPM terakhir 052, ada Najwa Farslai Putri dengan NPM terakhir 068, Diva Karisa Kristi dengan NPM terakhir 081, Marsha Aulia Andita Putri dengan NPM terakhir 406, dan Putri Bella Dinata dengan NPM terakhir 328. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai inventory issues, yaitu bagian klasifikasi. Persediaan adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam aktivitas bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang untuk dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian khusus, karena investasi dalam persediaan seringkali menjadi aset lancar terbesar dalam bisnis retail atau perdagangan dan manufaktur. Dalam perusahaan dagang seperti Carrefour, biasanya membeli barang dagangan dalam bentuk siap jual. Biaya yang dialokasikan pada unit yang belum terjual dilaporkan sebagai persediaan barang dagangan. Dalam laporan keuangan, hanya ada satu akun persediaan, yaitu inventory atau persediaan. Dalam perusahaan manufaktur seperti China Petroleum dan Chemical Corp, memproduksi barang untuk dijual kepada perusahaan dagang. Ada 3 jenis akun persediaan perusahaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, raw materials atau bahan baku, yaitu biaya yang dialokasikan pada bahan mentah yang tersedia tetapi belum digunakan dalam produksi. Contohnya, kayu untuk membuat tongkat baseball atau baja untuk membuat mobil. Yang kedua, work in process atau barang dalam proses, yaitu biaya bahan baku yang belum selesai diproses, ditambah biaya tenaga kerja langsung dan alokasi biaya overhead pabrik. Dan yang terakhir adalah finished goods atau barang jadi, yaitu biaya yang dialokasikan pada barang yang telah selesai diproduksi tetapi belum terjual pada akhir periode fiskal. Inventory cost flow. Perusahaan yang menjual atau memproduksi barang dapat melaporkan persediaan dan harga pokok penjualan atau HPP pada akhir setiap periode akuntansi. Aliran biaya dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Biaya barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal ditambah biaya barang yang dibeli atau diproduksi. Ketika barang dijual, biaya tersebut dicatat sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Barang yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi menjadi persediaan akhir. Ada 2 sistem pencatatan persediaan yang dapat digunakan perusahaan untuk mencatat biaya persediaan, yaitu yang pertama sistem perpetual, yaitu sistem yang mencatat perubahan persediaan secara terus-menerus. Dalam sistem ini, setiap pembelian dan penjualan langsung dicatat dalam akun persediaan. Ciri-ciri sistem ini adalah pembelian barang dagangan atau bahan baku dicatat dengan mendebit akun inventory, bukan akun purchases. Lalu biaya pengiriman masuk atau freight in dicatat dalam inventory, bukan purchases. 3. Retur pembelian dan diskon pembelian dicatat sebagai kredit dalam inventory, bukan akun terpisah. Keempat, harga pokok penjualan atau HPP langsung dicatat setiap terjadi penjualan dengan mendebit cost of goods sold dan mengkredit inventory. Dan yang terakhir, subsidiary ledger atau buku pembantu digunakan untuk mencatat jumlah dan biaya tiap jenis persediaan secara rinci. Keunggulan utama sistem ini adalah perusahaan memiliki catatan saldo persediaan dan HPP yang selalu diperbaharui. Sistem pencatatan yang kedua adalah sistem periodik, yaitu yang mencatat jumlah persediaan yang dihitung secara berkala. Ciri-ciri sistem ini yang pertama, semua pembelian persediaan dicatat dalam akun purchases, bukan inventory. Kedua, pada akhir periode, perusahaan menghitung total pembelian dan menambahkannya ke persediaan awal untuk menentukan biaya barang tersebut yang tersedia untuk dijual. Dan yang terakhir adalah persediaan akhir dihitung secara fisik atau physical count, dan biaya persediaan akhir dikurangkan dari biaya barang tersedia untuk dijual untuk menentukan HPP.
Dalam sistem ini, mereka mengandalkan penghitungan fisik persediaan setidaknya setahun sekali, sehingga tidak mencatat perubahan persediaan secara real time. Perbandingan sistem perpetual dan periodik. Dalam penyesuaian akun persediaan, pada sistem perpetual, jika terdapat selisih antara saldo persediaan dan jumlah persediaan fisik, maka dilakukan penyesuaian akun persediaan. Selisih persediaan dalam sistem perpetual umumnya berasal dari penyusutan alami, kerusakan barang, pencurian atau shoplifting, dan kesalahan pencatatan. Oleh karena itu, akun inventory over and short biasanya digunakan untuk menyesuaikan harga pokok penjualan atau HPP atau dicatat dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan laba rugi. Sedangkan dalam sistem periodik, perusahaan tidak melaporkan akun inventory over and short karena tidak ada pencatatan real time terhadap persediaan. Jika ada selisih dalam perhitungan fisik, maka selisih tersebut otomatis dimasukkan ke dalam perhitungan HPP, sehingga perusahaan tidak mengetahui apakah selisih tersebut berasal dari kerusakan, pencurian, atau kesalahan pencatatan. Inventory control. Jadi inventory control ini memiliki banyak kegunaan ya, karena berbagai alasan, yaitu manajemen itu sangat tertarik pada perencanaan dan juga pengendalian inventaris. Baik perusahaan itu memproduksi atau memperdagangkan barang, perusahaan juga memerlukan sistem akuntansi yang akurat dengan catatan terkini. Nah, perusahaan itu juga dapat kehilangan penjualan dan juga pelanggan jika tidak menyimpan produk dalam jenis, kualitas, dan juga kuantitas yang diinginkan. Nah, lebih jauh, perusahaan juga harus memantau tingkat inventaris dengan cermat untuk membatasi biaya pembiayaan, penyimpanan inventaris dalam jumlah yang besar. Nah, pasti perusahaan itu menginginkan catatan berkelanjutan mengenai tingkat persediaan dan juga harga pokok penjualan. Maka dari itu, popularitas dan keterjangkauan perangkat lunak akuntansi itu membuat sistem perpetual hemat biaya dan juga jenis untuk berbagai jenis bisnis. Nah, namun apakah perusahaan memelihara inventaris perpetual itu secara lengkap dalam jumlah dan mata uang atau sistem inventaris perpetual yang dimodifikasi? Inventaris fisik mungkin diperlukan setahun sekali. Nah, tidak peduli jenis catatan inventaris apa yang digunakan perusahaan, semuanya itu menghadapi bahaya kehilangan dan juga kesalahan. Nah, pemborosan, kerusakan, pencurian, dan juga entry yang tidak tepat atau kegagalan menyiapkan atau mencatat permintaan dan juga kemungkinan serupa lainnya dapat menyebabkan catatan inventaris itu berbeda dari inventaris aktual yang ada. Dengan demikian, semua perusahaan itu memerlukan verifikasi berkala atas catatan inventaris dengan jumlah, berat, atau pengukuran aktual dengan jumlah tersebut dibandingkan dengan catatan inventaris terperinci. Selanjutnya merupakan determining cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu mencakup semua biaya langsung yang terkait dengan produksi dan juga perolehan barang seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya operasional langsung. Adapun cara menghitung dari harga pokok penjualan adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih lalu dikurangi menjadi dikurang persediaan akhir. Nah, berikut merupakan komponen-komponen dari harga pokok penjualan. Yang pertama adalah biaya bahan baku. Jadi biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan langsung dalam sebuah proses produksi. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung ini tuh meliputi gaji dan upah kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, yaitu biaya-biaya lain yang terkait dengan proses produksi seperti penyewaan pabrik, listrik, dan juga depresiasi sebuah mesin. Nah, harga pokok penjualan itu sangat penting karena dapat menentukan laba kotor. Nah, laba kotor ini tuh dihitung dengan mengurangi HPP dari pendapatan penjualan. Yang kedua adalah untuk menentukan harga jual. Jadi HPP digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga jual produk agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan.
Dan yang ketiga adalah untuk mengontrol biaya. Jadi, dengan memahami HPP ini, perusahaan itu dapat mengidentifikasi dan juga mengontrol biaya produksi yang secara efisien. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang goods included in inventory. Persediaan dicatat saat perusahaan mengendalikan barang tersebut, yang terjadi saat peralihan kontrol terjadi. Ini bisa diindikasikan dengan peralihan hak kepemilikan sah. Misalnya, jika perusahaan membeli barang, barang tersebut dicatat sebagai persediaan saat kontrol atas barang tersebut beralih ke perusahaan. Yang pertama ada goods in transit. Barang yang masih dalam pengiriman pada akhir periode fiskal tetap dicatat dalam persediaan jika hak kepemilikan sudah beralih ke perusahaan, tergantung pada pengaturan pengiriman. Jika pengiriman dilakukan FOB titik pengiriman, barang menjadi milik pembeli begitu barang diserahkan kepada pengangkut. Misalnya, sebaliknya, jika FOB tujuan, barang menjadi milik pembeli saat diterima. Lalu yang kedua ada consigned goods. Barang yang dititipkan tetap menjadi milik penitip atau pengirim barang sampai barang tersebut terjual. Meskipun penerima titipan atau agen memiliki barang fisiknya, kontrol atas barang tetap ada pada penitip. Penitip mencatat barang dalam persediaannya dengan harga beli atau biaya produksi, dan hanya mencatatkan barang titipan jika jumlahnya signifikan. Penerima titipan tidak mencatat barang dalam persediaannya karena barang tetap milik penitip. Yang ketiga ada special sales agreements. Perusahaan terkadang menghadapi situasi penjualan khusus yang mempengaruhi pengakuan pendapatan seperti yang pertama yaitu sales with repurchase agreement. Perusahaan menjual barang dengan perjanjian untuk membeli barang kembali tersebut di masa depan, sehingga kontrol tetap berada pada penjual meskipun hak kepemilikan telah berpindah. Lalu yang kedua ada sales with high rates of return. Dalam industri dengan tingkat pengembalian tinggi, perusahaan mencatat penjualan berdasarkan jumlah yang diharapkan diterima dengan mengestimasikan pengembalian barang dan pencatatan akun pengembalian persediaan. Kedua situasi ini memerlukan penyesuaian dalam pencatatan untuk mencerminkan kondisi pengendalian yang sebenarnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost included in inventory. Produk cost. Biaya produk adalah biaya yang melekat pada inventaris. Biaya ini secara langsung berhubungan dengan pengiriman barang ke tempat usaha pembeli dan mengubah barang tersebut ke kondisi yang siap dijual. Biaya tersebut umumnya meliputi 1. Biaya pembelian, 2. Biaya konversi, 3. Biaya lain yang dikeluarkan untuk membawa inventaris ke penjualan dan dalam kondisi siap dijual. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajak lainnya, biaya transportasi, dan biaya penanganan yang terkait langsung dengan perolehan barang. Biaya konversi untuk perusahaan manufaktur meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Biaya lain mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membawa inventaris ke lokasi dan kondisi saat ini agar siap dijual, seperti biaya untuk merancang produk untuk kebutuhan pelanggan tertentu. Yang kedua adalah period cost. Biaya periode adalah biaya yang secara tidak langsung terkait dengan perolehan atau produksi barang. Biaya periode seperti biaya penjualan dan dalam keadaan biasa, biaya umum dan administrasi karenanya tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan. Bunga adalah biaya periode lainnya. Perusahaan biasanya membebankan biaya bunga yang terkait dengan persiapan persediaan untuk dijual.
Yang ketiga adalah treatment of purchase discounts sehubungan dengan pembukuan yang terkait dengan diskon pembelian, penggunaan akun diskon pembelian dalam sistem persediaan periodik menunjukkan bahwa perusahaan melaporkan pembelian dan hutang usahanya pada jumlah bruto. Jika perusahaan menggunakan bruto ini, perusahaan melaporkan diskon pembelian sebagai pengurangan dari pembelian pada laporan laba rugi. Pendekatan lain adalah mencatat pembelian dan hutang usaha pada jumlah bersih dari diskon tunai. Dalam pendekatan ini, perusahaan mencatat kegagalan mengambil potongan pembelian dalam periode potongan dalam akun kehilangan potongan pembelian. Which cost flow assumption to adopt? IASB mengharuskan penggunaan metode identifikasi khusus dalam kasus di mana persediaan biasanya tidak dapat dipertukarkan atau untuk barang dan jasa yang diproduksi atau dipisahkan untuk proyek tertentu. Misalnya, persediaan rumah keluarga tunggal merupakan kandidat yang baik untuk penggunaan metode identifikasi khusus. Sayangnya, bagi sebagian besar perusahaan, metode identifikasi khusus tidak praktis, hanya dalam situasi di mana perputaran persediaan rendah, harga unit tinggi, atau jumlah persediaan kecil. Kriteria identifikasi khusus terpenuhi. Dalam kasus lain, biaya persediaan harus diukur menggunakan salah satu dari dua asumsi arus biaya. Yang pertama adalah first in first out atau FIFO dan yang kedua adalah average cost. Yang pertama adalah specific identification. Identifikasi khusus mengharuskan identifikasi setiap barang yang terjual dan setiap barang dalam inventaris. Perusahaan memasukkan biaya barang-barang tertentu yang terjual ke dalam harga pokok penjualan. Perusahaan memasukkan biaya barang-barang tertentu yang tersedia ke dalam inventaris. Metode ini hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus yang memungkinkan pemisahan fisik berbagai pembelian yang dilakukan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa persediaan Colmart yang berjumlah 6.000 unit terdiri dari 1.000 unit dari pembelian tanggal 2 Maret, 3.000 dari pembelian tanggal 15 Maret, dan 2.000 dari pembelian tanggal 30 Maret. Ilustrasi menunjukkan bagaimana Colmart menghitung persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Di tanggal 2 Maret, number of unitnya 1.000, 15 Maret ada 3.000, dan 30 Maret 2.000. Untuk unit cost-nya, itu di tanggal 2 Maret ada di 4, 15 Maret di 4,4, dan di 30 Maret di 4,75. Sehingga total cost-nya adalah di tanggal 2 Maret itu di 4.000, 15 Maret di 13.200, dan di 30 Maret itu di 9.500. Untuk ending inventory atau persediaan akhirnya, number of unitnya yakni total unitnya itu 6.000, total cost-nya 26.700. Cost of good available for sale itu senilai 43.900, ending inventory-nya 26.700. Sehingga didapatkan cost of goods sold-nya 17.200. Yang kedua adalah average cost. Metode biaya rata-rata menetapkan harga barang dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut. Weighted average method periodic inventory. 43.900 dibagi dengan 100 hasilnya 4,39, inventory in units 6.000 units, ending inventory-nya 6.000 dikalikan dengan 4,39 hasilnya 26.340, cost of goods available for sale 43.900, ending inventory 26.340, dan cost of goods sold-nya 17.560. Moving average method perpetual inventory. Dengan metode ini, Colmart menghitung biaya unit rata-rata baru
setiap kali melakukan pembelian. Misalnya, pada tanggal 15 Maret setelah membeli 6.000 unit seharga 28.400, Colmart memiliki 8.000 unit seharga 34.400, yakni 8.000 ditambah 28.400. Biaya unit rata-rata adalah 34.400 dibagi 8.000 atau 4,30. Colmart menggunakan biaya unit ini untuk menghitung penarikan hingga melakukan pembelian lain. Nah, di sini tertera bahwa per case-nya yakni 2.000 dikalikan 4.000 hasilnya 8.000. Untuk sold or issued-nya ada kosong. Balance-nya yakni di 8.000, tanggal 15 Maret 6.000 dikalikan 4,40 hasilnya 26.400, balance-nya 8.000 dikalikan 4,30 hasilnya 34.400. 19 Maret sold or issued-nya ada 4.000 dikalikan 4,30 hasilnya 17.200, balance-nya 4.000 dikalikan 4,30 hasilnya 17.200, dan di tanggal 30 Maret per case-nya 2.000 dikalikan 4,75 hasilnya 9.500 dan balance-nya 6.000 dikalikan 4,45 hasilnya 26.700. Nah, di sini metode FIFO atau first in first out itu ada dua jenis, ada periodic inventory dan perpetual inventory. Bisa kita lihat dari dua gambar ini sebenarnya perhitungannya, hasil dari perhitungannya tuh sama aja, yakni ending inventory-nya di 20.700, di periodic inventory tertera ending inventory 27.100, dan di perpetual inventory tertera di balance-nya itu 27.100. Jadi sebenarnya itu sama aja. Terus cost of goods sold-nya juga kalau di periodic inventory itu di 16.800 dan di perpetual inventory tertera di sold or issued-nya 16.800. Untuk hasilnya sama saja, baik menghitung menggunakan periodic inventory maupun perpetual inventory, hanya saja yang membedakan adalah penulisannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Inventory Valuation Method Summary Analysis. Jadi, bagian dari sebelumnya, bab ini menguraikan sejumlah metode penilaian persediaan. Nah, di sini saya akan menyajikan ringkasan singkat dari dua metode arus biaya persediaan yang umum digunakan untuk menunjukkan dampak metode penilaian ini terhadap laporan keuangan. Dan seperti pada gambar yang pertama itu, menunjukkan hasil perbandingan metode biaya rata-rata dan FIFO. Jadi, laba kotor dan laba bersih lebih tinggi menggunakan FIFO dibandingkan dengan biaya rata-rata karena harga sedang meningkat. Dan gambar tersebut menunjukkan saldo akhir item tertentu pada akhir periode. Selanjutnya di gambar yang kedua itu adalah saldo item terpilih dengan metode penilaian persediaan alternatif. Jadi metode biaya rata-rata menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi di akhir tahun atau karena pajak lebih rendah. Dan contohnya ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik, hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang turun. Selanjutnya ada effect of inventory error. Jadi, item yang salah dimasukkan atau dikecualikan dalam menentukan harga pokok penjualan melalui kesalahan penyajian inventaris akan mengakibatkan kesalahan dalam laporan keuangan. Dan kali ini saya akan membahas poin ending inventory misstated. Pada gambar yang pertama, yaitu menunjukkan persediaan awal dan pembelian yang benar, tetapi gagal memasukkan beberapa item di dalam persediaan. Nah, gambar pertama itu menunjukkan dampak yang dihasilkan pada laporan keuangan di akhir periode. Dan dampak laporan tersebut, laporan keuangan dari kesalahan penyajian persediaan di akhir. Jika persediaan akhir diremehkan, modal kerja dan rasio lancar diremehkan. Jika harga pokok penjualan dilebih-lebihkan, maka laba bersih diremehkan. Pada dampak laba bersih selama periode 2 tahun, 2022 sampai 2023,
mengasumsikan bahwa Y. Chen meremehkan persediaan akhir sebesar 10.000 dalam ribuan. Pada tahun 2022, semua item lainnya dinyatakan dengan benar. Dampak dari kesalahan ini adalah penurunan laba bersih pada tahun 2022 pada peningkatan laba bersih pada tahun 2023. Kesalahan tersebut diimbangi pada tahun 2023 karena persediaan awal diremehkan dan laba bersih dilebih-lebihkan. Dan laporan laba rugi salah menyatakan angka laba bersih untuk tahun 2022 dan 2023, meskipun total untuk kedua tahun tersebut benar. Selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu pengaruh kesalahan persediaan akhir terhadap dua periode. Jadi jika YC melebih-lebihkan persediaan akhir pada tahun 2022, efek sebaliknya terjadi. Persediaan modal kerja, rasio lancar, dan laba bersih dilebih-lebihkan dan harga pokok penjualan diremehkan. Efek kesalahan pada laba bersih akan diimbangi pada tahun 2023. Akan tetapi laporan laba rugi salah menyatakan angka laba bersih kedua tahun tersebut. Selanjutnya ada purchases and inventory misstated. Misalkan, Bishop Company tidak mencatat pembelian barang-barang tertentu yang dimilikinya dan tidak menghitungnya dalam persediaan akhir. Dampaknya pada laporan keuangan dengan asumsi ini adalah pembelian secara kredit. Nah, seperti pada gambar yang pertama, yaitu dampak pembelian dan persediaan yang salah terhadap laporan keuangan. Jadi, kelalaian barang dari pembelian dan inventaris mengakibatkan pernyataan yang kurang dari inventaris dan hutang usaha dalam laporan posisi keuangan. Hal itu juga mengakibatkan pernyataan yang kurang dari pembelian dan persediaan akhir dalam laporan laba rugi. Namun, kelalaian barang tersebut tidak mempengaruhi laba bersih untuk periode tersebut. Karena Bishop menyatakan kurang dari pembelian dan persediaan dengan jumlah yang sama, kesalahan tersebut dengan demikian diimbangi dalam harga pokok penjualan. Total modal kerja tidak berubah dan rasio tetap lancar. Dan dinyatakan lebih tinggi karena kelalaian jumlah yang sama dari inventaris dan hutang usaha. Pada gambar kedua yaitu contoh dampak pembelian dan kesalahan persediaan akhir. Jadi data yang diremehkan menunjukkan rasio lancar sebesar 3:1, sedangkan rasio yang benar adalah 2:1. Dengan tersebut, pernyataan yang diremehkan tentang utang usaha dan persediaan akhir dapat menyebabkan penyamaran rasio lancar. Yang artinya, Bishop dapat membuat rasio lancar tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Jika Bishop melebih-lebihkan pembelian secara kredit dan persediaan akhir, maka dampak pada laporan posisi keuangan justru sebaliknya. Laporan keuangan akan melebih-lebihkan persediaan dan hutang usaha dan mengecilkan rasio lancar. Penyajian yang berlebihan tersebut tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih. Selanjutnya ada materi LIFO Cash Flow Assumption atau asumsi aliran biaya LIFO. Nah, berdasarkan IFRS, LIFO tidak diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan. Dalam pelarangan LIFO, IASB mencatat bahwa penggunaan LIFO mengakibatkan persediaan diakui dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang mungkin tidak ada hubungannya dengan tingkat biaya persediaan terkini. Jadi Dewan menyimpulkan bahwa tidaklah tepat untuk mengizinkan pendekatan yang menghasilkan pengukuran laba rugi untuk periode yang tidak konsisten dengan pengukuran persediaan dan laporan posisi keuangan. Meskipun demikian, LIFO diizinkan untuk tujuan pelaporan keuangan di Amerika Serikat. LIFO diizinkan untuk tujuan perpajakan di beberapa negara dan penggunaannya dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan. Dalam lampiran ini, kami memberikan pembahasan lebih lanjut tentang prosedur inventaris LIFO. Selanjutnya ada materi last in, first out atau LIFO, yaitu metode masuk terakhir keluar pertama. LIFO mencocokkan biaya barang terakhir yang dibeli dengan pendapatan. Metode LIFO atau persediaan periodik. Nah, pada metode ini yaitu contohnya
Jika Walmart menggunakan sistem inventaris periodik, diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang dijual atau dikeluarkan selama bulan tersebut itu berasal dari pembelian terakhir. Jadi mereka menetapkan harga persediaan akhir dengan menggunakan total unit sebagai dasar perhitungan dan mengabaikan tanggal penjualan atau penerbitan yang tepat. Pada gambar ilustrasi 8A1 itu menunjukkan bagaimana jika Walmart menghitung persediaan dan harga pokok penjualan terkait tadi dengan menggunakan metode persediaan periodik. Namun, jika Walmart menyimpan catatan persediaan perpetual dalam jumlah dan euro, penggunaan metode LIFO menghasilkan jumlah persediaan akhir dan harga pokok penjualan yang berbeda dengan jumlah yang dihitung dengan metode periodik. Menunjukkan bahwa pada ilustrasi 8 ayat 2 menunjukkan perbedaan dengan metode abadi. Sistem periodik atau dengan persediaan akhir ditentukan oleh penghitungan fisik di akhir bulan, mencocokkan total penarikan untuk bulan tersebut dengan total pembelian untuk bulan tersebut dengan menerapkan metode last in, first out. Sebaliknya, sistem perpetual itu mencocokkan setiap penarikan dengan pembelian sebelumnya. Akibatnya, perhitungan periodik mengasumsikan bahwa Walmart memasukkan harga pokok barang yang dibelinya pada tanggal 30 Maret dalam penjualan atau penerbitan pada tanggal 19 Maret. Nah, selanjutnya Inventory Valuation Methods, Summary Analysis, yaitu metode penilaian persediaan, analisis ringkasan. Metode penilaian persediaan adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menentukan nilai persediaan yang dimiliki baik untuk tujuan pelaporan keuangan maupun perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Dalam akuntansi pemilihan, metode ini berpengaruh langsung pada laporan laba rugi dan neraca. Dan dengan penambahan contoh LIFO di sebelah, kita dapat meninjau kembali analisis ringkasan yang disajikan dalam pembahasan hari ini. Ini didasarkan pada data-data di samping. Ingat kembali bahwa contoh ini mengasumsikan prosedur inventaris berkala. Pada gambar di samping menunjukkan hasil perbandingan laba bersih penggunaan biaya rata-rata, FIFO, dan LIFO. Dan pada gambar tabel yang di bawah itu adalah ilustrasi dari hasil perbandingan metode biaya rata-rata, FIFO, dan LIFO. Jadi, bahwa laba kotor dan laba bersih paling rendah bila menggunakan LIFO, tertinggi bila menggunakan FIFO, dan berada di tengah-tengah bila menggunakan biaya rata-rata. Nah, pada gambar di samping juga ada saldo item terpilih dengan metode penilaian persediaan alternatif. LIFO menghasilkan saldo kas tertinggi di akhir tahun karena pajaknya lebih rendah. Contoh ini mengasumsikan bahwa harga sedang naik. Hasil sebaliknya terjadi jika harga sedang turun. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.